Kopi dimonopoli oleh bangsa Arab. Masa sih? Yuk, kita bahas dalam video kali ini, biar kita nggak sampai gagal paham. Cerita ini dimulai pada abad ke-15. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang peran penting bangsa Arab dalam proses pengolahan, perdagangan, dan penyebaran kopi ke seluruh dunia. Kita akan melihat bagaimana kopi tumbuh menjadi minuman yang begitu disukai dan dihargai berbagai budaya di seluruh penjuru dunia. Kamu pasti penasaran kan? Apa aja sih peran bangsa Arab di masa lampau? Seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa tentang sejarah awal mula kopi ditemukan, ada peran besar bangsa Arab dalam pengolahan, penyebaran, dan perdagangan kopi ke seluruh dunia. Jadi, kata kopi berawal dari bahasa Arab, yaitu kahwa, yang pada masa itu digunakan untuk menyebut minuman sejenis anggur. Sedangkan kata bun pada masa itu digunakan untuk menyebut kacang-kacangan. Maka, disebutlah kahwa albun yang berarti minuman mirip anggur yang berasal dari biji-bijian seperti kacang. Kemudian, kata kahwa lebih digunakan untuk menyebut minuman kopi daripada menyebut minuman anggur. Sedangkan, kata bun akhirnya lebih digunakan untuk menyebut kacang-kacangan. Kata kahwa kembali mengalami perubahan menjadi kahve di bahasa Turki dan kemudian berubah menjadi kopi dalam bahasa Belanda, dan penggunaan kata kopi segera diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi. Mengutip dari catatan artikel Robin Huang dan Matthew Rachel dari BBC Travel, banyak yang meyakini bahwa abad ke-15 di Pegunungan Sarawak, biji kopi pertama kali disangrai dan dinikmati sebagai minuman seperti yang kita kenal sekarang. Jika ditilik dari sejarah, kawasan tersebut adalah bagian Yaman Raya. Tatkala perbatasan kurang penting dibandingkan dengan hubungan keluarga dan kesukuan. Pada periode itu, sejarawan Arab bernama Abdul Al-Ghaffar pertama kali mendokumentasikan bagaimana orang Sufi mengkonsumsi minuman biji kopi yang disangrai, kemudian diseduh dengan air, agar mereka tetap terjaga pada saat beribadah. Seiring berjalannya waktu, minuman tersebut menjadi bagian penting dalam budaya Arab, sehingga warung kopi amat mudah dijumpai di kawasan-kawasan tersebut. Dan di tempat itulah kaum pria kongko sembari menikmati kopi dan bertukar gagasan. Bangsa Arab memainkan peran kunci dalam proses menemukan metode atau cara menikmati kopi, sehingga manfaat dari biji kopi itu bisa kita serap secara maksimal. Kopi pertama kali digunakan sebagai minuman yang dianggap memberikan efek perangsang dan memperpanjang waktu ibadah. Kemudian, cara menikmati kopi berkembang menjadi metode penyeduhan dengan cara mencampurkan biji kopi dengan air panas. Proses penyeduhan ini kemudian menjadi cikal bakal dari minuman kopi yang kita kenal saat ini. Tapi, pada abad ke-16, kopi juga sempat mendapatkan penolakan oleh kalangan agamawan. Kok bisa ya? Jadi, ini dia jawabannya. Nama kahwa aslinya dalam bentuk bahasa Arab berarti anggur. Dan penganut mistik Sufi di Yaman menggunakan kopi sebagai alat bantu konsentrasi mereka pada saat mereka melakukan peribadahan dan melantunkan nama Tuhan. Penyakit ini di Mekah terjadi pada awal 1500-an, menyebar ke Mesir, pelabuhan Mocha, ke Mekah, Kairo, dan Istanbul. Upaya dilakukan pelarangan oleh para pemuka agama, para syekh terpelajar, ini akhirnya dibahas oleh mereka. Para syekh terpelajar tersebut membahas apakah efek kopi sama dengan efek alkohol. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mengedarkan kopi itu memiliki samaan peredaran sebotol anggur, minuman yang dilarang dalam Islam. Hingga akhirnya beberapa pakar berpendapat bahwa kopi bahkan lebih buruk daripada minuman anggur. Dan pihak berwenang mencatat bagaimana tempat-tempat ini dapat dengan mudah menjadi sarang hasutan. Namun, upaya pelarangan kopi gagal. Meski hukuman mati diterapkan pada masa pemerintahan Murad keempat pada tahun 1623 sampai 1640, para ulama akhirnya mencapai konsensus
yang masuk akal bahwa kopi pada prinsipnya diperbolehkan. Pada abad ke-15, perdagangan kopi mulai berkembang dan pesat di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah dan Madinah. Namun, yang membuatnya benar-benar istimewa adalah monopoli yang dipegang oleh pedagang Arab. Pedagang Arab memonopoli perdagangan kopi dengan cara mengendalikan akses ke bibit kopi tersebut dan merahasiakan proses pengolahan biji kopi. Hal ini memberikan mereka keuntungan besar dalam proses perdagangan internasional. Selain itu, Arab memperluas jaringan perdagangan kopi ke seluruh dunia, membawa kekayaan budaya dan ekonomi ke berbagai negara di Eropa, Asia, dan Afrika. Namun, monopoli perdagangan kopi Arab tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-17, seorang peziarah dari India bernama Baba Budan datang ke Arab untuk menunaikan ibadah haji. Tertarik untuk menanam kopi di India, beliau nekat membawa biji kopi dari Arab ke India. Padahal pada saat itu, biji kopi ini tidak diperbolehkan untuk keluar dari Arab. Tidak hanya diharamkan, apabila ketahuan, sang pembawa kopi bisa dihukum mati. Peristiwa ini menjadi titik awal perubahan besar dalam perdagangan kopi, yang kemudian membawa kopi ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan pasar global yang kita kenal saat ini. Kopi menyebar ke Eropa melalui dua jalur. Dari darat, yaitu Kekaisaran Ottoman, dan melalui laut dari pelabuhan kopi Mocha itu tadi. Kok Mocha? Ya, kalian gak salah dengar. Jadi, Mocha ini posisinya ada di Yaman, memainkan peran sentral dalam proses perdagangan kopi. Kota ini menjadi pusat utama untuk perdagangan kopi pada abad pertengahan. Di sini, kopi diperdagangkan melalui pelabuhan Mocha, yang menjadi titik penting dalam rute perdagangan laut dan menghubungkan Timur Tengah dengan dunia Barat. Kesimpulannya, seiring berjalannya waktu, kopi menjadi salah satu komoditas perdagangan yang paling berharga di dunia. Dan ini tidak akan mungkin tanpa peran penting yang dimainkan oleh bangsa Arab di masa lampau dalam membawa kopi ke panggung dunia. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak video ini dari awal sampai selesai, dan semoga kamu dapat wawasan baru tentang dunia kopi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat update terbaru, konten menarik seputar dunia kopi dari saya, Mayu, Ngopi Manik.